Halo sahabat tambang, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat menjadi salah satu isu penting yang juga diakomodir dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Ada harapan setidaknya ke depan aktivitas pertambangan rakyat semakin ditata. Harus diakui meski sudah ada sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka, keberpihakan pada kegiatan usaha pertambangan rakyat ini masih minim. Bahkan masih cenderung dianggap sebagai kegiatan ilegal dan menjadi target operasi penertiban. Padahal data APRI menyebutkan saat ini ada sekitar 3,6 juta orang yang terlibat dalam kegiatan pertambangan rakyat. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,2 juta bergerak di tambang emas. Selain itu, ada yang di galian C, timah, galena, dan lainnya. Khusus di emas, menurut klaim APRI, dalam setahun dari pertambangan rakyat ini dihasilkan 120 ton emas. Ini berarti lebih besar dari Freeport yang produksinya kurang dari 100 ton setahun. Dengan produksi yang demikian, aktivitas pertambangan rakyat mampu menyumbang rata-rata 1 sampai 2 miliar per tahun untuk pendapatan asli daerah. Hal yang lebih penting lagi, kegiatan pertambangan rakyat ini menjadi alternatif penyerapan lapangan kerja. Satu lokasi bisa mempekerjakan sampai 500 orang sebagai penambang, pengangkut, sampai pada tukang tumbuk. Sejak awal tahun ini sudah ada tim yang secara khusus menggodok kebijakan pertambangan rakyat. Ini selaras dengan Kementerian SDM yang saat ini sedang merumuskan aturan turunan untuk Undang-Undang Minerba yang baru. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh tim ini yang berasal dari lintas kementerian dan lembaga. Mulai dari pembahasan teknis dan regulasi sampai pada kunjungan ke lokasi tambang rakyat. Beberapa waktu lalu tim ini mengumpulkan beberapa penambang dan pengolah hasil tambang rakyat. Mereka yang sering disapa Pak Haji ini datang dari beberapa daerah di Jawa Barat yang sudah lama dikenal punya aktivitas tambang rakyat. Majalah Tambang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Usai pertemuan yang digelar di Bogor, Jawa Barat itu, kami berhasil mewawancarai beberapa narasumber. Mulai dari Pak Heri Permana, Kasubdit Penyiapan Program Ditjen Minerba Kementerian SDM. Kemudian ada Pak Tubagus Nugraha, Kepala Bidang Pertambangan Dinas SDM Jawa Barat. Beliau beberapa hari lalu telah diangkat sebagai Asisten Deputi Pertambangan pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kemenko Maritim dan Investasi. Juga ada Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat APRI Bapak Gatot Sugiarto dan juga Haji Ius Supriyatna, salah satu penambang rakyat dari Tasikmalaya. Hasil wawancara tersebut akan kami sajikan dalam beberapa episode. Di episode pertama ini kami akan berbincang dengan Pak Heri Permana. Beliau yang selama ini mewakili Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara dalam tim kajian kebijakan pertambangan rakyat. Berikut petikan wawancaranya. Coba memformulasikan bagaimana sih WPR sampai ke penerbitan izin pertambangan rakyat ini bisa cepat. Karena kami beranggapan selama ini kan masyarakat atau rakyat itu termarginalkan. Oh, ilegal dan seterusnya. Mari kita coba harmonisasikan, dilegalisasikan sesuai dengan mekanisme yang kita sepakati bersama. Tentu ini tidak bisa berjalan sendiri hanya Minerba atau Kementerian SDM. Tentu lintas kementerian, bahkan lintas kementerian lembaga, daerah, dan seterusnya.
Dalam hal ini ada Kemenko Marves, Menko Polhukam, bahkan Bareskrim. Kita sepakat bahwa penegakan hukum di tambang rakyat itu yang terakhir. Artinya apa? Proses pembinaan dulu. Namun kan masyarakat ini tidak bisa menunggu hari esok. Saya berpendapat atau beropini dengan kondisi pandemik ini butuh lapangan kerja besar. Inilah salah satu cara agar tercipta lapangan kerja, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan, pemerintah nggak usah ngeluarin duit, atau istilahnya BLT, bantuan langsung tunai dan seterusnya. Kalau undang-undang baru, Undang-Undang 3 tahun 2020 kan tentu merupakan perubahan dari Undang-Undang 4 tahun 2009 terkait pertambangan mineral dan batu bara. Di situ diakomodir bahkan lebih luas dari Undang-Undang 4, seperti luasan WPR maksimum 100 hektar, kedalaman maksimum 100 meter, dan seterusnya. Serta penerbitan IPR-nya untuk perorangan 5 hektar, untuk koperasi 10 hektar. Artinya perubahan yang signifikan untuk memberi ruang kepada rakyat. Khususnya rakyat di sini adalah rakyat setempat, di mana potensi itu berada. Artinya supaya terjadi harmonisasi masyarakat setempat dalam melakukan kegiatan penambangan di wilayahnya masing-masing. Karena prinsipnya mungkin seperti orang Batak, saya lupa martabe itu singkatan apa, artinya membangun kampungnya sendiri. Tidak mungkin kita mau merusak. Tapi disepakati juga kita zero merkuri, walaupun dalam kenyataannya mungkin masih ada 1, 2 dan seterusnya. Tapi ini adalah suatu komitmen. Bahkan tadi disampaikan jika IPR terbit merkuri 0 atau 0, tapi harus ada transisi waktu. Ya saya pikir tidak mungkin semua ujuk-ujuk langsung gitu ya. Walaupun butuh proses, tapi juga ada butuh komitmen. Di dalam Undang-Undang 3 kan juga pemerintah dalam ini mengakomodir, memfasilitasi terkait dengan mungkin permodalan dan seterusnya, teknologi, pengetahuan dan bimbingan teknis dan seterusnya. Bahkan inisiasi untuk pengajuan WPR sendiri oleh pemerintah daerah dalam ini membuat juga AMDAL atau UKL UPL-nya. Sehingga ini akan lebih kita beri kesempatan lah. Dan saya menganggap inilah waktu yang paling tepat. Karena apa? Bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Kita dulu bicara koperasi-koperasi, mungkin saatnya inilah. Koperasi yang dicita-citakan oleh Bung Hatta. Kalau tidak kita coba, kita nggak pernah tahu, Pak. Tapi kalau kita mencoba, ternyata nanti ada proses kegagalan dan seterusnya. Ini proses belajar. Nanti kalau kita sukses, kita senang. Kita kepengen sesuai dengan amanah Undang-Undang pasal 33 itu, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, mudah-mudahan ini bisa tercipta. Bisa menjadi salah satu wujud nyata, karena kan harus terimplementasi. Undang-undang kalau mempersulit rakyat ya ngapain? Karena kegiatan ini kan 1 tahun berjalan, harapan kami November kajian ini selesai, tapi usulan konsep itu bisa saja lebih awal. Karena contoh kemarin saya juga nulis makalah untuk talent scouting untuk Kementerian SDM yang diminta oleh Pak Menteri katanya. Ya kita coba sampaikan. Ya artinya ya ini harus berjalan, akselerasinya harus cepat ya. Karena kalau bisa sekarang kenapa nunggu besok? Toh ada atau tidak ada kebijakan regulasi atau apapun rakyat tetap nambang. Tapi kalau kita atur, bahkan negara bisa mendapatkan benefit di situ, rakyat dapat lapangan kerja, sehingga pemerintah bisa ngomong, ini loh lapangan kerja yang saya ciptakan, walaupun tidak secara langsung, dengan menerbitkan legalisasinya, tidak perlu ngasih uang. Nah, bahkan rakyat memberi uang kepada negara. Dari kunjungan lapangan tambang rakyat yang kita lakukan, Sukabumi, mungkin kemudian Cigudeg, Jawa Barat, Bogor, Sukabumi yang mungkin paling siap. Dari tata kelolanya mereka dilihat dari bajunya itu udah beda kan? Keren, ya terorganisasi, terstruktur dengan baik. Hanya sekarang rakyat ini butuh legalisasi. Nggak usah diberi duit kami katanya. Artinya kami ciptakan lapangan kerja, nanti negara mengawasi, membina. Ya, artinya ini sesuatu hal yang ya istilah dalam kondisi sekarang mungkin kalau ini terjadi di Amerika mungkin akan dilakukan Amerika. Oke, saya kasih izinnya. Tapi mungkin ada waktu. Oke, kasih waktu 1 tahun, 2 tahun, nanti kita evaluasi. Tapi kita beri dulu. Istilahnya beri tanggung jawab.
Kita punya komitmen, misalnya, oke, merkuri, zero merkuri, stop mulai tanggal sekian, walaupun sudah ada ketentuan peraturan presiden atau regulasi terkait tidak boleh atau larangan penggunaan merkuri. Tapi kenapa nggak kita coba? Karena kalau kita berpikir, wah nanti begini, nanti takutnya ribut dan sebagainya. Kita coba duduk sama-sama, kita formulasikan. Kalau perlu lintas kementerian, Pak. Lintas kementerian, lembaga daerah, apa yang kita inginkan. Bahkan saya menginginkan role modelnya Jawa Barat. Karena kemungkinan yang mereka lebih siap gitu ya. Misal Sukabumi, Bogor, Bandung Barat, kemudian Garut dan sekitarnya, Tasikmalaya siap, why not? Iya, pilot project. Negara nggak usah membiayai, nanti lahirlah sebuah koperasi besar yang kemudian bisa menunjang PAD juga, termasuk juga APBN. Kita coba, kalau gagal, kita perbaiki. Dan saya optimis ini berhasil. Ya, kita atur dan mereka akan ikutin. Bahkan mereka bilang iuran tambang rakyat, mereka siap. Bahkan tadi di kementerian lain saya ikut hadir. Bahkan kalau perlu bikin koperasi simpan minjam tambang rakyat, Kospin Tara. Artinya, kalau memang bisa, why not? Kita coba dulu. Bukan berarti kita coba-coba, kan mereka sudah kegiatannya jalan. Tinggal kalau salah perbaiki, yang sudah bagus kita tingkatkan gitu loh. Ya seperti anak kita lah, anak kandung, tidak kita bedakan anak kandung dan anak tiri. Dalam hal ini kan yang besar-besar kayaknya mungkin lebih diprioritaskan, tapi kan rakyat nggak merasakan apa-apa secara langsung. Baik itu sebagai tenaga kerja atau apapun lah, tapi ya kita coba dulu lah. Saya yakin kalau misalnya satu kabupaten misalnya 50 IPR misalnya kan dengan berbagai komoditas selain batu bara, ya saya pikir layak kita coba. Kalau bisa tertib ya bagus, diterbitkan. Kalau nggak bisa tertib ya dicabut atau apalah namanya. Tapi terakhir, penegakan hukum yang terakhir, itu panglima terakhir. Artinya apa? Rakyat sendiri kok, bukan penduduk negara lain. Mana ada sih rakyat yang mengotori kampungnya sendiri? Mohon maaf kalau saya bicara misalnya, seandainya kita jahat pasti tidak di rumah. Mungkin di tempat lain lah bahasanya gitu. Kalau jahat di kampung sendiri, preman kampung kau katanya kan gitu. Tapi kalau dari tempat lain sukses, walaupun penjahat orang segan. Tapi tetap pulang ke rumah cium tangan sama orang tua. Sebesar-besarnya hebat orang pun. Ini kan terkait karena RPP lagi disusun, RPP turunan dari Undang-Undang 3, termasuklah di dalamnya ada tambang rakyat. Artinya menunggu, cuman kalau saya mikirnya, kalau menunggu hampir Desember, artinya 6 bulan atau mana yang duluan, RPP-nya atau 6 bulan yang duluan, kalau saya justru harus ada percepatan. Artinya terobosan kan Presiden selalu bilang extraordinary. Kalau saya bahkan seperti Gubernur Jogja bilang super extraordinary. Jadi lebih dari sekedar terobosan. Harusnya 6 bulan. Oke, saya misalnya Presiden mengatakan, oke, kasih waktu 1 bulan buat kepala daerah gubernur. Kalian siapkan wilayah-wilayah mana yang untuk diterbitkan menjadi WPR atau nanti ditetapkan menjadi IPR. Enak, Pak. Karena apa? Oh iya, ini nanti konsekuensinya kita tanggung sama-sama. Artinya rakyat berutang kepada Ibu Pertiwi. Kita rame-rame gotong royong sesuai dengan falsafah koperasi. Tapi kalau nggak pernah kita coba, kalau kita ragu-ragu nanti begini, loh pandemi Covid ini pernah kita pikirkan? Nggak pernah, Pak. Berapa ratus triliun duit yang dikira untuk stimulus ekonomi, untuk pemulihan ekonomi nasional atau apapun lah namanya.